Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Seperti biasa, saya akan memberikan sebuah tutorial. Pada kesempatan ini, yaitu tutorial tentang mengenal fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP di Microsoft Excel. Di sini ada data yang sudah saya isi terkait dengan fungsi-fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini akan saya bagi dua bagian. Yang pertama tentang data yang memunculkan fungsi VLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP ini, jadi fungsi VLOOKUP itu adalah bagaimana kita mengisi sebuah data yang ada dalam tabel, mengambil dari sumber data dari tabel yang lain. Contoh misalkan ini nama-nama barang diketik tidak manual, tetapi diambil dari sebuah sumber data yang ada di atas ini berdasarkan kode barang. Ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena sumber datanya itu dia bentuknya horizontal, isinya itu ke samping. Misalkan kode barang, datanya ke samping. Ini ada H001, H02, H03, H04, kemudian nama barang. Sama ya. Nah, beda dengan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP, sumber datanya itu diambil dari tabel yang isi datanya itu ke bentuk vertikal ya, ke bawah nih. H01, kemudian nama barangnya ke bawah. Beda kalau ini, kalau nama barangnya ke samping. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar. Kalau VLOOKUP datanya itu ke samping gitu kan. Kalau VLOOKUP itu ke bawah datanya ya. Nah, bagaimana cara mengisi tabel-tabel yang di bawah ini? Kita coba praktekkan ya. Untuk pertama kalinya kita harus mengetik data atau bentuk tabel seperti ini. Ya, silahkan di pause aja, kemudian ketik. Setelah diketik, lalu lanjutkan lagi video tutorialnya untuk mengisi misalkan nama barang. Nah, ini kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Bagaimana caranya menggunakan fungsi VLOOKUP? Ya, ini saya perbesar dulu tampilannya. Jadi kita ketik untuk nama barang itu sama dengan, kemudian boleh kapital semuanya, VLOOKUP ya, kemudian kurung buka. Nah, kita klik kode barangnya ini, yang ini kode barang yang di tabel yang akan kita isi. Kita klik. Nah, kemudian kita ketik koma. Nah, ini tergantung dari tampilan yang di sini ya, ada koma, ada titik koma. Nah, kalau yang saya munculnya koma, jadi saya ketik koma. Kemudian setelah ketik koma, kita blok sumber datanya dulu. Jangan sama nama-nama barisnya. Kita blok datanya aja. Oke, semuanya. Nah, untuk menghasilkan fungsi yang absolut berlaku untuk semua sel, kita tekan F4. Nah, kalau di laptop saya tekan dengan bantuan tombol ada tombol Fn, kemudian F4 yang ada di atas. Jadi menghasilkan bentuk yang ada simbol $. Nah, kemudian koma. Nah, nama barang itu baris keberapa yang kita blok ini dari sumber tabelnya? Ini kan baris kedua, misalkan gini, ini kode barang baris ke-1 yang di bloknya ya. Ini kita ngacunya dari yang kita blok. Nah, jadi nama barang itu baris keberapa? 1, 2, berarti baris kedua. Nah, ini menentukan barisnya, row indexnya. Misalkan kita masukkan 2. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi saya ulangi lagi di baris kedua ya, di nama barang ini sama dengan caranya sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP, kurung tutup, kemudian kita klik kodenya, kode barang yang di data tabel penjualan, kemudian koma, kemudian kita blok sumber datanya. Nah, kemudian setelah kita blok, jangan lupa diabsolutkan. Kalau di laptop saya, tekan tombol Fn, jangan lepas, kemudian F4. Jadi bentuknya ada simbol $-nya, kemudian koma,
Kemudian kita tentukan nama barang itu baris keberapa dari yang kita blok dari sumber datanya, yaitu baris kedua. Jadi kita ketik 2 kurung tutup enter. Ya, berhasil ya. Nah, ini fungsi yang ke bawahnya sama seperti yang kasus sebelumnya, kita klik aja, arahkan pointernya ke sudut bawah kanan ini sehingga menjadi tanda plus hitam kecil, klik drag ke bawah. Nah, hasilnya otomatis ya. Kemudian harga satuan sama fungsinya kayak tadi formulanya, cuma yang beda adalah harga itu baris keberapa, baris ketiga. Kita coba praktekkan. Sama dengan, kemudian kita ketik lookup kurung buka, kemudian klik kode barangnya, kemudian kita ketik koma, kita blok sumber datanya. Nah, jangan lupa Fn F4 ya, jadi muncul simbol dolarnya, kemudian koma. Nah, harga satuan ini, harga satuan di tabel yang kita blok ini sumber datanya baris keberapa? 1, 2, 3, baris ketiga, berarti masukin angka 3. Kurung tutup enter. Ya, sama ya. Kalau sudah, arahkan pointernya ke sudut kanan bawah sel yang udah dihasilkan, klik tarik ke bawah. Nah, otomatis. Dah. Nah, kemudian harga total. Kalau harga total langsung aja tanpa menggunakan fungsi lookup, yaitu jumlah barang dikali harga satuan. Berarti sama dengan jumlah dikali, kalau kali itu bentuknya bintang ya, kali harga satuan. Jadi kali itu bukan X ya. Ya, jadi simbol bintangnya. Nah, kalau sudah enter. Nah, ini hasilnya. Dan kita drag. Ya. Kemudian diskon. Nah, kalau diskon berarti harus ngambil dari sumber data. Karena ada di sini potongan ya. Diskon itu potongannya 15% setiap pembelian produk. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi fungsi lookup. Sama dengan kemudian lookup kurung buka, kemudian klik kodenya yang ini, koma, kemudian kita blok sumber datanya dari tabel sumber data seperti biasa, Fn F4 biar absolut, koma. Nah, baris keberapa harga potongan ini atau diskon ini, yaitu baris keempat dari tabel yang kita blok. Berarti masukin ketik angka 4, kurung tutup, enter. Berhasil ya. Kita drag seperti biasa, klik pointernya arahkan. Nah, untuk menghitung total berarti harga total dikurangi diskon. Oke, sebelumnya ini biasanya ada yang bentuknya bukan persen ya. Ada yang bentuknya bukan persen. Jadi kalau misalkan bentuknya bukan persen, misalkan 0,1, 1,0 atau seperti apa, teman-teman blok aja. Kemudian klik presentasi style ini ya. Nah, sekarang total harga. Menghitung total berarti hasil harga total dikurangi diskon. Nah, karena di sini diskonnya masih dalam bentuk presentasi, ini perlu kita terjemahkan. Caranya bagaimana? Sama dengan ya, harga total dikurangi kurung buka 15% dari harga total, kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya. Kita klik kemudian drag ke bawah. Oke ya. Nah, itu adalah fungsi dari lookup. Jadi sumber datanya yaitu ke samping ya, horizontal. Nah, kita coba yang VLOOKUP. Nah, perbedaannya hanya di bentuk sumber datanya saja. Ya, jadi bawa datanya ke bawah. Nah, seperti ini. Vertikal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama kayak tadi. Jadi kita ketik nih, kita menentukan nama barang berdasarkan nama yang di sumber data ini. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, yaitu klik nama barang, misalkan di nama barang,
ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP kurung buka, klik kode barangnya, koma, kemudian blok sumber tabelnya. Nah, seperti biasa Fn F4 untuk absolut, kemudian koma. Kemudian tentukan kolom keberapa. Nah, ini kolom, kalau tadi kan baris. Nah, ini kolom keberapa nama barang itu? 1, 2. Nah, dari kolom kedua ketik angka 2. Kemudian kurung tutup, enter. Ya. Seperti biasa, kita arahkan pointernya, kemudian tarik ke bawah. Ya. Harga satuan. Sama, kita ngambil dari harga dari fungsi dari sumber tabel yang ada di atas ini. Ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP kurung buka, klik kode barangnya, koma, kemudian kita blok datanya. Nah, kemudian Fn F4 untuk mengabsolutkannya, kemudian koma. Kemudian kita tentukan kolom keberapa untuk harga. Kolom ketiga, 1, 2, 3. Kolom ketiga, masukin angka 3. Kolom tutup, enter. Ya, kemudian sama di blok lagi ke bawah, drag ke bawah. Kemudian harga total berarti sama kayak tadi, sama dengan jumlah barang dikali harga satuan, enter. Kemudian kita blok, kemudian diskon sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian klik kode barangnya, koma, kita drag, kita blok datanya, Fn F4, koma. Nah, diskon atau potongan ini kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. 4, kolom keempat, kurung tutup, enter. Nah, kemudian total kayak tadi sama dengan klik harga total dikurangi kurung buka 15% dari harga total, kurung tutup, enter. Itu sudah beres ya. Nah, kita tinggal hitung yang ke bawahnya. Yang ke bawahnya belum saya drag. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, mudah-mudahan tutorial yang singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe di Jajasip Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.